Review buku baru, kelar baca buku Mulai Mengerti karya Edward Suhadi, Om Edward. Ini subjudulnya Hidup Sebenarnya Bisa Lebih Mudah. Seperti biasa aku bakal review kayak overviewnya dulu, apa sih buku ini, tentang apa, kemudian apa yang aku sukai, apa yang aku nggak suka atau aku mau challenge, dan selanjutnya 3 key takeaways yang aku paling suka dari buku Mulai Mengerti. Kebalik, Mulai Mengerti. Oke, overviewnya buku ini tentang apa sih? Kalau teman-teman sudah akrab dengan nama Edward Suhadi atau barangkali sudah follow, bisa jadi sudah tahu kalau buku Mulai Mengerti ini adalah kumpulan tulisan beliau yang ada di Instagram. Jadi kayak dari caption-captionnya itu diseleksi, dikurasi dari bertahun-tahun beliau sudah menulis dan dikumpulkan dalam buku ini. Jadi semacam ya kumpulan lah ya. Dibagi menjadi beberapa topik gitu ya. Yang pertama itu tentang perspektif, kemudian yang kedua itu tentang pekerjaan, work, terus selanjutnya ada leadership, ada relationship, dan juga ada happiness. Jadi bisa dibayangkan dari topik-topik tersebut seperti apa buku ini bahasannya. Yang paling banyak atau yang paling tebal adalah tentang perspektif. Jadi memang si Om Edward nih banyak memberikan gambaran-gambaran gitu kira-kira. Kalau dalam hidup tuh sebenarnya kita bisa pakai perspektif seperti apa, jadi seperti alternatif gitu, nggak sekadar ikut apa yang biasa atau sudah diajarkan terhadap kita gitu. Ada macam-macam. Yang bikin aku suka adalah bahasa yang digunakan itu friendly gitu ya, kayak bener-bener kayak temen ngobrol santai, kemudian tapi di saat yang sama bahasannya tuh sebenarnya berat gitu, bahasannya sebenarnya serius tapi dinarasikan dengan santai. Itu yang aku senang. Dan karena memang aku sudah follow cukup lama, bahkan sebelum beliau saat beliau masih jadi fotografer, jadi belum bikin yang namanya agency, communication agency namanya Ceritra ini. Itu sebelumnya aku sudah follow karena aku suka bagaimana cara beliau bertutur gitu, menceritakan sesuatu, dan foto-fotonya bagus-bagus banget ya, namanya juga fotografer ya. Terus itu yang aku suka. Jadi aku tahu betul karena ini memang kumpulan dari caption itu, jadi ya oke, isinya bakal sama gitu. Apakah ada cerita yang belum aku baca? Sepertinya enggak. Jadi yang dari yang dikurasi di sini aku sudah pernah baca semua di akunnya gitu. Dan ada hubungannya dengan apa yang aku mau challenge, atau bukan nggak suka sih, kayak aduh sayang banget gitu, yaitu ini kan buku nih ya gitu, maksudnya ada tempat gitu, ada space, ada ruang untuk beliau misalnya dari cerita-cerita tersebut kemudian dikasih konteks gitu, atau dikasih catatan kaki gitu. Kalau kita di buku kan kita bisa taruh tuh catatan kaki, jadi dia punya ruang yang jauh lebih luas dibandingkan dengan kolom caption Instagram. Andaikan itu dimaksimalkan, tentu akan semakin membuat pembacanya memiliki value gitu, memiliki nilai lebih karena punya buku ini. Ini tuh ternyata ada cerita atau ada tambahan gitu yang berbeda dibanding yang di Instagram kayak gitu. Itu yang aku rasanya pengen challenge, kenapa kok nggak dikasih sih misalnya sumbernya gitu. Kadang-kadang beliau kasih oh aku belajar bla 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 gitu. Andai ada sumbernya tentu akan lebih lengkap lagi buku ini. Atau misalnya ceritanya, kadang-kadang cerita di balik layar gitu kan juga menyenangkan ya untuk dibaca. Nah itu yang aku sayangkan tidak ada di sini. Terus habis itu yang aku mau challenge lagi, tadi juga sudah aku tulis di story sebelum ini,
Dan ada temen juga yang beli buku sama terus masih belum mengerti, dia bilang ini kan mulai mengerti tapi belum mengerti kenapa halamannya tuh ditaruh di dalam tuh loh teman-teman. Jadi kalau ditaruh di dalam padahal kita lihat daftar isi, terus habis itu mau nyari halaman kan biasanya kita gampang cari halaman kan di tepi sini kan, tapi itu enggak, nomor halamannya tuh ditaruh di dalam. Jadi jadi agak susah gitu, kayak kenapa gitu. Oke, kita langsung ke selanjutnya aja. 3 key takeaways yang aku dapatkan dari buku Mulai Mengerti ini. Mungkin ini yang favorit gitu, yang paling aku suka. Ada satu cerita judulnya Rules and Exception. Ini aku suka banget sejak dulu waktu masih di Instagram tuh, ketika di post ini tuh memang sip banget gitu. Jadi dia menjelaskan tentang rules dan exception dalam hidup tuh. Kita harus set yang namanya rules sama exception. Apa tuh? Rules itu yang biasa kita lakuin gitu, yang biasa kita lakuin, habit kita, kebiasaan kita, apa yang menjadi base atau dasar kehidupan kita sehari-hari. Misalnya nih, kita rulesnya adalah makan sehat gitu, makan sesuai kayak dari dinas kesehatan gitu, menteri kesehatan, isi piringku jadi sepertiga sayur, sepertiga karbohidrat dan seterusnya, misalnya kayak gitu. Sekali-sekali kita pengen makan yang berlemak misalnya makan jeroan atau apa, iya nggak apa-apa, kan itu exception, itu yang sekali-sekali. Jangan sampai kebalik gitu. Jadi jangan sampai yang exception itu yang kita jadiin rules. Jangan sampai ya udahlah tiap hari makan enak aja, udah nggak peduli sama keseimbangan gizi, nggak peduli sama kandungannya ada di situ dan seterusnya, yang penting kan enak gitu, misalnya kayak gitu. Nah itu dia menjelaskan tentang kesukaan dia sama bakmi dan porsi makan beliau gitu. Dia menjelaskan bagaimana dulu dia terbalik, yang kalau sarapan makannya yang enak-enak, siang makan bakmi 2 mangkok, dan istilahnya jadinya kan kebalik kan. Itu exception tuh boleh kalau kita misalnya ya kadang-kadang aja gitu, misalnya untuk menghargai diri, untuk ya sekali-sekali aja lah gitu. Itu mengingatkan kita dalam sehari-hari kehidupan tuh kadang kita mikirnya pengen enak mulu gitu, padahal kenyataannya ya hidup nggak mungkin enak terus gitu. Jadi dibiasakan dengan keadaan yang berjuang, atau itu tuh ya udah itu biasa, ya itu memang rulesnya hidup, ya udah naik turun kayak gitu, bukan terus-terusan bahagia misalnya, terus-terusan enak mulu gitu. Itu aku suka banget tentang rules dan exception. Kalau kita paham itu, jadi kita bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tuh, kita jadi biasa untuk set gitu ya, rulesnya kita tuh sebenarnya apa sih dan exceptionnya yang mana gitu. Terus yang kedua cerita judulnya Apa Adanya. Apa Adanya tuh 119 tuh, jadi agak-agak susah nih kalau cari. 119 dia bilang tentang apa adanya itu gimana, tentang kejujuran itu ya udahlah, kadang-kadang kita nyampeinnya kadang takut, kadang kita nggak bisa, bukan nggak bisa, atau merasa nggak mampu menerima konsekuensi gitu kalau kita jujur gitu. Kadang-kadang kejujuran tuh susah kan disampaikan, kadang-kadang jujur tuh bisa jadi membuat posisi kita sulit gitu, misalnya kalau dalam pekerjaan. Tapi kalau bisa ya udah jujur aja deh gitu, meskipun kamu nyampeinnya, dia bagus banget di situ nulisnya, walau sakit buat saya, walau sakit mengakuinya dan gemetar ngucapinnya, berusaha berkata jujur justru membuat hati lega sekaligus kaki kokoh berpijak. Terus most of the time dia bilang kalau orang-orang dalam hidupnya, dia tulis begini, saya lihat banyak orang bantet karakter, bantet karir, dan bantet kesempatan dalam hidupnya karena jagonya mereka adalah berdalih, ngeles aja kerjaannya kayak bocah mau ulangan fisika.
Berkelit jadi reaksi pertama, menampik seperti menghela nafas, dan berbohong adalah lumrah. Gak heran nasib baik tidak pernah menemukan mereka. Hidup yang selalu mau bertumbuh pasti penuh kesalahan dan pelajaran. Gak apa-apa, lumrah. Yang penting ketika semua itu terjadi, kita tidak terbiasa berbohong, berlari, dan bersembunyi. Itu menurutku bagus banget gitu, karena kadang-kadang di sekarang apalagi dengan sosial media gitu kan, kita kadang-kadang terbiasa untuk menampilkan dalam tanda kutip hanya baiknya saja, hanya bagusnya saja. Padahal jujur tuh bisa jadi kayak temanku pernah bahas itu tentang vulnerability, dan justru dengan kita jujur dengan vulnerable itu bisa jadi strength atau kekuatan kita. Jadi itu bagus banget. Yang key takeaways ketiga itu di cerita judulnya Definitely Okay. Jadi tips menangani stres nomor 3 dia tulis Definitely Okay. Pokoknya kalau kamu udah kasih sepenuh yang kamu bisa dalam pekerjaan, dalam tantangan dalam hidup, udah kasih usaha yang terbaik tapi terus gagal, it's definitely okay. Ya udahlah, kalau emang ini beneran yang memang sudah usaha semaksimal mungkin ya, bukan yang kalau kena tantangan dikit terus menyerah lalu bilang ya udah itu yang terbaik gitu. Jadi di sini dia menekankan yang emang bener-bener udah usaha ya gitu. Tapi kalau kamu beneran udah usaha, udah beneran maksimal, ya udah relax, it's just a job, it's only a project. Dia bukan kehormatanmu, dia bukan seluruh hidupmu. Ini kerasa resonate atau kira-kira relatable buat aku itu karena mirip banget sama ketika aku kerja di Inggris dulu. Itu rekan kerjaku itu bilang udahlah, ya udah ini kerjaan aja gitu. Habis itu get a life, udah hiduplah, maksudnya fulfill your life gitu. Dia bilang kayak gitu, udah nggak usah lama-lama kerja, sesuai jam dimana kamu dibayar aja gitu. Ini nggak mendefinisikan kamu kok gitu kira-kira. Jadi itu resonate dan relatable, dan kadang-kadang perlu diingat juga gitu bahwa hidup kita tidak sekadar dari pekerjaan kita semata atau gelar yang kita miliki atau titel gitu ya. Itu hidup kita tuh lebih dari itu. Itu yang ku dapat dari buku Mulai Mengerti. Semoga terima kasih yang sudah stay. Sampai jumpa di kelar baca buku selanjutnya. Bye.